Assalamualaikum. Wahai para salik, jika kita membaca induk doa, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, berarti kita berdoa hanya kepada nama, tapi tidak kepada yang punya nama. Doa itu hanya akan sampai pada nurnya saja, tapi tidak sampai pada yang punya nur. Coba kalian kaji dalam-dalam ucapan ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi wajar bukan jika doa tidak terkabul atau tidak pernah sampai. Karena berdoanya hanya kepada nama, bukan kepada yang mempunyai nama. Contohnya begini. Kalian punya tetangga namanya Pak Udin. Pak Udin itu punya rambutan. Saat Pak Udin tidak ada di rumah, kalian mau minta rambutan, terus kalian bilang, Pak Udin minta rambutan, kira-kira kalian hanya menyebut namanya saja, afdol tidak kalian meminta rambutannya, karena kalian hanya minta sama namanya saja. Bandingkan dengan ada orangnya. Kalian meminta rambutan itu langsung sama orang yang mempunyai nama Udin itu, meski kalian tidak menyebut Pak Udin, maka jelas bahwa itu Pak Udin. Cukup kalian panggil Pak saja, sudah tahu kalau itu namanya Udin bukan? Jadi berdoa itu sama yang mempunyai nama Allah, jangan berdoa hanya kepada namanya saja. Allah itu hanya sekedar nama panggilan untuk kebesaran dan keesaannya saja. Bahwa yang mempunyai nama kebesaran dan keesaan dengan nama panggilan Allah itu, sebenarnya dia tidak punya nama. Pasti kalian bertanya, bagaimana jika dia tidak punya nama, terus mau menyebut atau memanggilnya? Jadi cukup kalian gunakan rasa di hati kalian, bahwa kalian berdoa kepadanya, dia Maha tahu apa yang ada di hati dan di pikiran kalian. Dia pernah berkata, jangan pernah menyembah pada zatku, sifatku, asmaku dan af'alku. Tapi sembahlah aku yang mempunyai zat, sifat asma dan af'al itu. Begitu juga jika kita berdoa. Jangan berdoa kepada zat, sifat, asma dan af'alnya. Sedangkan Allah itu hanya nama atau asmanya dia saja. Kenapa kita meminta hanya kepada nama saja? Bukankah lebih enak jika kita meminta langsung sama yang punya nama? Pasti kalian bertanya lagi, terus bagaimana caranya yang benar dalam mengucapkan bismillah? Bukankah di Al-Quran ditulis seperti itu? Memang benar, di Al-Quran ditulis seperti itu, tapi ketahuilah wahai para salik, bahwa seluruh isi di dalam Al-Quran itu masih harus dikaji. Contohnya dalam kalimat, bisminya saja. Sebenarnya itu bukan bismi membacanya. Tapi bi-ismi yang benar membacanya, jika kita kaji lebih dalam. Contohnya lagi dalam Al-Quran di situ ada kata-kata dalam ayat, yang berbunyi. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa dia. Coba kalian kaji, kata dia itu siapa yang mengucapkan dan siapa yang dimaksud dia di dalam ucapan itu. Jika dia yang dimaksud Allah, kenapa tidak langsung saja ditulis Allah? Kenapa hanya ditulis dia? Karena ditulis dia,
Memang yang mempunyai nama Allah itu tidak punya nama, jelas bukan bahwa Al-Quran itu tidak berbelit-belit, dan memang harus dikaji setiap ayatnya. Sebenarnya disitulah ucapan secara tidak langsung kita disuruh mengkaji lagi isi dalam ayat di Al-Quran itu. Biar kita tahu siapa yang dimaksud dia itu, dan siapa yang mengatakan itu kepada Muhammad. Makanya wajib hukumnya kita kaji setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, jangankan ayatnya, setiap huruf hijaiyah saja, wajib dikaji satu persatu biar kita tidak salah kaprah. Banyak yang salah kaprah, saat ditanya kalian mengucapkan Allahu Akbar itu maknanya apa? Mereka bilang, maknanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu bukan maknanya, tapi hanya arti dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ditranslate atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ saja sudah salah kaprah bukan maknanya yang disampaikan, tapi malah cuma translate bahasa jawabannya. Baiklah sekarang saya kasihkan cara membaca induk doa atau yang disebut bismillah itu. Jadi begini cara membacanya yang benar. Al-izzatul lillahi bismillahirrohmanirrohim. Nah itulah caranya yang benar, jadi kita berdoa langsung kepada yang mempunyai nama, bukan kepada namanya saja. Bahkan para wali, juga begitu jika mengucapkan bismillah. Bahkan mereka tidak lagi terucap dalam lisan namun sudah ucapan hati yang mengucapkan. Karena mereka tahu kepada siapa yang benar berdoa itu, makanya doa mereka mustajab dan terkabul. Gunakanlah ucapan itu tadi jika doa ingin terwujud dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Dan apapun yang kalian minta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang cara beribadah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.